Ini adalah malam kelima. Malam kelima, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Iran. Rudal diluncurkan dari kapal perang di Laut Arab. Sistem roket jarak jauh menghantam target dari darat. Jet tempur generasi kelima menjatuhkan bom presisi di atas langit Iran. 4 malam sebelumnya, AS menargetkan instalasi militer pertahanan udara, rudal, drone, dan fasilitas pengawasan pantai. Namun malam ini targetnya berbeda. Bukan militer, bukan rudal. Malam ini targetnya adalah infrastruktur, jembatan, jalur kereta api, dan pelabuhan. Ini bukan serangan taktis, ini adalah pergeseran strategi. Yang berubah malam ini bukanlah targetnya, yang berubah adalah aturan mainnya. Serangan malam kelima menghantam koridor transportasi utama Iran. Bukan 1 atau 2 jembatan, 6 jembatan strategis diserang dalam satu malam. Yang paling parah adalah jembatan Gariveh. Jembatan-jembatan ini adalah tulang punggung jalur logistik yang menghubungkan pelabuhan Bandar Abbas dengan seluruh daratan Iran. Tidak hanya jembatan, simpul kereta api di pelabuhan Bandar Abbas juga hancur. Terminal utama untuk ekspor minyak Iran. Dalam satu malam, AS memutus 2 arteri utama logistik Iran. Bandar Abbas bukan pelabuhan biasa. Sekitar 90% ekspor minyak Iran melewati pelabuhan ini. Ini adalah sumber pendapatan utama Iran. Ini adalah cara Iran membiayai militernya, membayar pejabatnya, menjaga ekonominya tetap berjalan. 4 malam pertama, AS menargetkan sistem pertahanan udara Iran, rudal, drone, dan fasilitas pengawasan pantai. Target militer murni. Malam kelima, AS menargetkan jembatan dan jalur kereta api, infrastruktur sipil yang mendukung ekonomi Iran. Ada 2 kemungkinan mengapa AS mengubah strategi. Pertama, 4 malam serangan terhadap target militer belum cukup. Iran masih beroperasi, masih mengancam pelayaran di Hormuz. AS butuh tekanan lebih besar. Kedua, ini adalah eskalasi yang disengaja. AS ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa menyerang militer Iran, tetapi juga ekonominya. Manapun alasannya, satu hal jelas, aturan main telah berubah. Ini bukan lagi konfrontasi militer, ini adalah perang ekonomi. Untuk memahami mengapa target ini penting, kita harus memahami apa itu Bandar Abbas. Bandar Abbas adalah terminal ekspor minyak utama Iran. Sekitar 90% minyak Iran keluar melalui pelabuhan ini. Tanpa Bandar Abbas, Iran kehilangan pendapatan terbesarnya. Jembatan Bandar Abbas Shiraz adalah satu-satunya jalur darat utama yang menghubungkan pelabuhan ini dengan seluruh Iran. Menghancurkannya berarti mengisolasi pelabuhan, memutus rantai pasokan, dan jalur kereta api di pelabuhan Bandar Abbas adalah tulang punggung logistik untuk ekspor minyak. Ini bukan tentang satu jembatan, ini tentang bagaimana Iran bertahan secara ekonomi. Iran tidak tinggal diam. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat Iran memperingatkan, jika infrastruktur energi Iran diserang, Iran akan menghancurkan seluruh sistem energi kawasan. Bukan hanya ancaman retorika. Laporan menunjukkan Iran telah meminta Houthi di Yaman untuk bersiap memblokade Bab el-Mandeb, jalur pelayaran di Laut Merah yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Mediterania melalui terusan Suez. Jika Hormuz dan Bab el-Mandeb diblokade, rantai pasokan minyak global akan terganggu. Harga minyak akan melonjak. Ekonomi global akan merasakan dampaknya. Dan ada satu klaim lagi yang belum terverifikasi. Iran mengklaim telah meluncurkan serangan drone terhadap pangkalan AS di Bahrain. AS belum mengonfirmasi atau membantah klaim ini. Jika benar, ini akan menjadi eskalasi besar, serangan langsung terhadap aset AS di kawasan. Ini yang kita tahu. AS menyerang infrastruktur ekonomi Iran pada malam kelima berturut-turut. Iran mengancam akan merespons. Houthi dilaporkan dimobilisasi untuk memblokade Bab el-Mandeb.
Ini yang tidak kita tahu. Pertama, apakah serangan AS akan berlanjut ke malam ke-6, ke-7, seterusnya? Pola menunjukkan kemungkinan besar. Kedua, apakah klaim Iran tentang serangan drone ke Bahrain benar? Belum ada konfirmasi independen. Ketiga, seberapa parah kerusakan jembatan dan jalur kereta api? Apakah masih bisa digunakan? Belum ada laporan independen. Ini yang bisa kita simpulkan. AS telah melintasi garis dari target militer ke target ekonomi. Dan Iran telah memperingatkan bahwa garis itu memiliki konsekuensi. Konflik ini tidak lagi terbatas pada Iran dan Amerika Serikat. Jika Houthi memblokade Bab el-Mandeb, perang akan menyebar ke Laut Merah. Negara-negara yang bergantung pada rute ini, Eropa, Asia, Afrika, akan terpengaruh. Harga minyak akan naik. Ekonomi global akan merasakan dampaknya. Ini bukan lagi konflik regional. Ini adalah ancaman terhadap rantai pasokan global. Dan yang paling penting, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah Iran membalas? Akankah AS melanjutkan serangan? Akankah Houthi benar-benar memblokade Bab el-Mandeb? Yang kita tahu adalah ini. Malam kelima mengubah segalanya. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah awal dari fase baru. Kita mulai dengan sebuah jembatan yang hancur. Kita akhiri dengan pertanyaan yang lebih besar. Jika pola eskalasi ini terus berlanjut, konflik ini masih bisakah dibatasi? Atau justru semakin sulit dikendalikan? Kita tidak tahu jawabannya. Tapi kita tahu ini, yang terjadi malam kelima bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kami akan terus memantau perkembangan ini. Jika Anda ingin mengikuti bagaimana eskalasi ini berlanjut, subscribe dan nyalakan notifikasi.